Hai anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Tentu Pak Febri berharap kita semua dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus, dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, dijauhkan dari penyebaran virus corona. Dan maka itu tetap Pak Febri tidak berhenti mengingatkan untuk tetap stay di rumah, stay safe, stay at home, belajar dari rumah. Pak Febri juga bekerja dari rumah. Bersyukur kita dapat berkumpul kembali, bertemu kembali di pembelajaran kali ini, masih melanjutkan pembahasan minggu lalu mengenai karya pembaruan Allah dalam hidup manusia. Dan kita mau belajar bersama-sama dari kisah hidup Rasul Paulus, di mana dia mengalami perjumpaan ketika perjalanannya menuju Damsyik. Lalu dia mengalami pertobatan dan hidupnya 180 derajat berubah. Yang tadinya sebagai penganiaya umat Kristen, tapi kini menjadi seorang penjala umat Kristen. Makanya dia menjadi pekabar Injil di berbagai kota-kota besar di Israel, pada saat itu di Yunani juga. Dan bersyukur kita mau belajar bersama-sama dari pengalaman hidup Rasul Paulus ketika dia mengalami kehidupannya, ketika dia menjejaki perjalanan hidupnya, dan bagaimana ia menghayati pertobatan yang terjadi. Dan ketika pertobatan itu sudah ia hayati, ia sungguh secara utuh menjadi pribadi yang mau diutus oleh Allah dan bekerja untuk Allah, melayani Allah dengan sepenuh hati. Ketika tadi sebelumnya melayani umat Yahudi dengan menjadi ahli Taurat dan orang Farisi, tetapi kini Paulus betul-betul menyerahkan, memberikan dirinya untuk menjadi seorang pekabar Injil. Mari kita sama-sama belajar tentang sebuah pertobatan, dan pertobatan menjadi awal dari pembaruan yang dinyatakan Allah kepada manusia. Siapkan dulu Alkitab kalian, siapkan juga alat tulis, dan juga kalau perlu laptop, juga gadgetnya, untuk dapat membaca materi yang Pak Feb sudah lampirkan di dalam sekolah. Mari kita mulai. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan memimpin dalam pembelajaran kita. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pada bagian yang pertama, kita akan membahas mengenai Allah menghendaki pertobatan manusia. Kata pertobatan berasal dari kata dasar tobat. Dalam bahasa Inggris, repentance, yang secara harfiah berarti menyesal atas kesalahan, pelanggaran, kejahatan, atau dosa yang telah diperbuat dan berbalik kepada jalan yang diyakininya sebagai suatu kebenaran. Dalam Perjanjian Lama digunakan kata nicham dan suk.
Sedangkan dalam Perjanjian Baru digunakan bahasa Yunani, yakni metanoia dan epistrepo. Secara garis besar, kata-kata itu memiliki arti tentang penyesalan yang kemudian membawa pada perubahan, bukan saja secara batiniah, tetapi juga secara lahiriah. Pertobatan bukan sebuah kata sifat yang sekedar dimaknai secara intelektual, tetapi juga diekspresikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga perubahan pada individu terjadi secara utuh. Secara sederhana, pertobatan berarti berbalik dari jalan manusia untuk mengikuti jalan yang dikehendaki Tuhan. Paulus menyatakan bahwa bertobat berarti meninggalkan manusia yang lama dan menjadi manusia baru dalam Kolose 3 ayat 9-10. Menjadi manusia baru dengan meninggalkan budaya, kebiasaan, dan pola hidup yang tidak sesuai dengan jalan Tuhan, karena percaya bahwa hal ini membawa kepada keselamatan. Dalam pertobatan, seseorang akan tiba pada sikap hati yang pertama, menyadari bahwa ia adalah orang berdosa yang akan menerima hukuman Allah. 2. Menyadari bahwa ia membutuhkan Yesus Kristus satu-satunya juru selamat. 3. Mohon pengampunan dan pengudusan dari Yesus Kristus. 4. Menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. 5. Meninggalkan kehidupan lama yang selalu memberontak kepada Allah. 6. Memulai hidup baru dengan mengikuti kehendak dan firman-Nya. Pertobatan adalah kebutuhan mutlak manusia berdosa untuk menerima pembaruan dari Allah. Dalam pertobatan manusia lama disalibkan bersama Kristus, sehingga manusia tidak lagi melayani dosa karena dosa telah mati dan manusia telah dibebaskan sehingga kini melayani Allah dalam kebenaran. Dalam surat Roma pasal 6 ayat 4-7. Keselamatan Allah juga dinyatakan kepada mereka orang-orang percaya yang kini telah menyerahkan dirinya bagi Tuhan, juga menguduskan diri sehingga terbebas dari kejahatan dan yang rajin berbuat baik. Pertobatan adalah peristiwa yang terjadi satu kali dalam hidup orang percaya, dan setelah mengalaminya barulah ada pembaruan yang dikerjakan Allah setiap saat menuju kepada kesempurnaan di dalam Kristus. Bagian yang kedua, kita akan membahas mengenai Allah menghendaki pembaruan. Pertobatan adalah langkah awal menuju proses pembaruan yang akan dikerjakan Allah dalam kehidupan setiap orang percaya. Dalam proses pembaruannya, Allah menempatkan manusia sebagai pribadi yang utuh. Artinya, Allah menghendaki kerelaan dan kesediaan manusia untuk mau dibarui, bukan dipaksakan. Orang yang mau dibarui akan menerima status baru di hadapan Allah yang dikerjakan oleh Allah sendiri, yakni manusia berdosa diperdamaikan dengan Allah. 2. Manusia berdosa diampuni dan dianggap benar. 3. Manusia berdosa disucikan dan dikuduskan. 4. Manusia berdosa diangkat menjadi anak Allah. Dan yang terakhir, yang kelima, manusia berdosa menerima jaminan pasti untuk kehidupan yang kekal. Mungkin kita pernah mendengar orang berkata, lebih mudah membangun daripada memelihara, dan lebih mudah memulai daripada meneruskan. Mengapa? Memelihara sesuatu yang sudah ada dan meneruskan suatu pekerjaan yang baik adalah suatu hal yang tidak mudah atau bisa dikatakan sebagai sesuatu yang sulit. Bagaimana dengan kehidupan rohanimu saat ini? Kita masuk mengenai pembaruan Allah di dalam hati dan pembaruan Allah di dalam pola pikir manusia. Di dalam Alkitab, kata Yunani untuk hati nurani berarti pengetahuan pendamping atau pengetahuan yang menyertai diri kita. Tidak seperti makhluk lain yang ada di bumi, Allah memberikan kita kemampuan untuk mengenali diri kita sendiri dan seolah-olah bisa menilai diri sendiri. Apakah kita lurus secara moral? Hati nurani dapat menuntun kita untuk menjadi seorang pengambil keputusan. Keputusan yang bijak menuntun kita pada kedamaian. Sebaliknya, keputusan yang tidak bijak menghukum kita sehingga batin kita tertekan karena kesalahan dalam mengambil pilihan.
Kemampuan untuk memilih mana yang baik dan yang jahat itu juga berawal dari hati nurani. Sudah sejak awal, laki-laki dan perempuan diciptakan, baik Adam dan Hawa sama-sama menunjukkan bahwa mereka memiliki hati nurani. Sayang sekali, hati nurani Adam dan Hawa pada akhirnya menyadari kesalahan yang telah diperbuat tidak bisa lagi dimaafkan. Mereka lebih memilih mana yang jahat daripada mana yang baik. Mereka dengan sengaja melanggar hukum Allah, walaupun Allah sudah memperingatkan mereka akan apa yang baik dan apa yang jahat. Pembaruan hati dari Allah menuntun setiap orang percaya untuk mengubah cara pikir atau cara pandang, yakni cara pandang manusia menjadi cara pandang Allah. Dengan cara pandang Allah, maka hati kita akan digerakkan oleh belas kasih dan kemurahan untuk mencari hikmat, bukan sebaliknya, digerakkan oleh ego manusia sesaat. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Pada saat pikiran kita mulai memahami firman Tuhan, maka pikiran kita lambat laun diperbarui oleh Roh Kudus. Paulus mengatakan kepada jemaat di Roma, berubahlah oleh pembaruan akal budimu. Roma 12 ayat 2. Proses yang terjadi pada kepompong menjadi kupu-kupu yang memiliki sayap, yang memiliki pola indah, adalah contoh perubahan yang menyeluruh dalam berbagai aspek, sehingga bentuk dan nature-nya pun berubah dan juga bisa terbang. Lalu kita masuk ke dalam pembaruan dalam pola tingkah laku. Paulus tegas mengatakan, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Dalam surat Efesus pasal 5 ayat 8. Perubahan setelah pertobatan bukan hanya pola pikir, tetapi perilaku yang harus mencerminkan orang beriman. Berbuat kasih setiap saat dan mulai menanggalkan kebiasaan-kebiasaan manusia yang lama yang menghalangi pertumbuhan rohani. Kita masuk di pembaruan hubungan dengan sesama dan lingkungan. Sejauh kita mempelajari mengenai karya pembaruan Allah, lalu juga menghayati perjalanan kehidupan sebagai orang Kristen, maka intisari ajaran Tuhan Yesus adalah kasih. Kasih tidak dapat hanya dinyatakan pada diri sendiri, tetapi agar kasih itu berbuah, maka harus dinyatakan kepada sesama dan lingkungan. Dalam surat Galatia pasal 6 ayat 2, secara praktis Paulus mengingatkan, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Paulus menambahkan melalui nasihat yang diberikan kepada jemaat di Filipi, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Dalam surat Filipi 5 ayat 2-4. Dengan demikian, atas dasar pikiran dan perasaan Tuhan Yesus, maka tidak ada alasan untuk tidak mengasihi dan menolong sesama, juga alam di sekitar kita. Kehidupan dalam kasih ditandai dengan kemauan untuk berbagi, memberi sesuatu yang kita miliki kepada yang tidak memiliki, yang tidak mampu, yang hidupnya jauh lebih menderita daripada kita. Berbagi juga tidak melulu dengan materi, tetapi juga bisa melalui usaha, pikiran, dan perbuatan. Maka Tuhan Yesus dapat dibagikan kepada sesama. Mother Teresa pernah mengatakan, "Not all of us can do great things, but we can do small things with great love." Dalam kehidupan ini, kita tidak dapat selalu melakukan hal yang besar, tetapi percayalah, kita dapat melakukan hal kecil dengan cinta yang besar. Dalam ranah teologi, ada istilah ekoteologi, yakni mendekati Tuhan melalui perspektif ekologi. Ciptaan Tuhan yang harus dijaga, dipelihara, dan ditolong bukan hanya manusia, tetapi juga alam sekitar di mana manusia tinggal.
dengan hal sederhana seperti membuang sampah pada tempatnya, mulai mengurangi penggunaan plastik, dan hemat dalam pemakaian listrik menjadi beberapa hal dari banyak hal yang bermanfaat bagi alam kita. Tuhan menyuruh manusia untuk menaklukkan bumi, bukan berarti menghabisinya, tetapi memelihara dan melestarikannya sehingga manfaat dari alam tidak habis dan tetap dapat berguna bagi manusia di kehidupannya. Nah, sekarang demikianlah pembelajaran kita dari bab 10 hingga bab 14. Kiranya sebagai orang percaya dan umat Kristen, kita senantiasa dibarui kehidupannya di dalam hati, cara pandang atau pola pikir, dan pada akhirnya kasih itu berbuah dalam perilaku dan tingkah laku kita terhadap sesama serta alam sekitar kita semua. Terima kasih untuk perhatian kalian dalam pembelajaran kita mulai dari Allah, Sang Pemberi kehidupan, Sang Pembaru kehidupan, hingga saat ini kita belajar banyak hal mengenai karya pembaruan Allah dalam hidup manusia. Jangan sampai kita berhenti meletakkan pengharapan kita kepada Tuhan, karena percayalah bahwa sebagai manusia kita itu selalu dibentuk untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa anak-anak.